Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy, NIM 18151087, Kesehatan Masyarakat. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penulisan ilmiah saya yang berjudul Perilaku Masyarakat Terhadap Penyakit COVID-19 di Kecamatan Teluk Batang, Kabupaten Kayong Utara. Latar belakang coronavirus disease 2019 atau biasa disebut dengan COVID-19 telah dinyatakan oleh WHO sebagai global pandemic dan di Indonesia dinyatakan sebagai jenis penyakit yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat serta bencana non-alam yang tidak hanya menyebabkan kematian tapi juga menimbulkan kerugian ekonomi yang cukup besar. Sehingga perlu dilakukan upaya penanggulangan termasuk pencegahan dan pengendaliannya. Hingga 14 Agustus 2020 telah dilaporkan menjangkiti lebih dari 215 negara dengan total kasus 21.107.157 yang mengakibatkan 758.102 orang meninggal dan 13.955.275 orang sembuh. Di Indonesia tersendiri tidak lepas dari COVID-19 dengan kasus positif 135.123 orang, sembuh 89.618 dan meninggal 6.021 orang dengan langkah preventif yang telah dilakukan oleh pemerintah dan hal tersebut didukung oleh media sosial sebagai bentuk kontribusi edukasi masyarakat tentang COVID-19. Selanjutnya rumusan masalah yaitu menganalisis tingkat pengetahuan masyarakat terhadap penyakit COVID-19 di Kecamatan Teluk Batang, Kabupaten Kayong Utara. Berikutnya ialah tujuan penelitian, yaitu memberikan informasi tingkat pengetahuan masyarakat terhadap penyakit COVID-19. Berikutnya adalah tinjauan pustaka. Yang pertama saya menggunakan konsep kebijakan, yaitu kebijakan adalah, dan yang kedua syarat membuat kebijakan agar kebijakan tersebut dapat tersalurkan langsung ke masyarakat. Yang kedua saya menggunakan konsep kepatuhan. Di sini saya mengambil teori Lorentz dan mengambil menurut para ahli. Yang ketiga COVID-19. Di sini saya mengambil informasi mengenai COVID-19 dan apa tanggapan masyarakat mengenai COVID-19 tersebut. Berikutnya adalah kerangka teori. Di sini saya menggunakan teori menurut Lawrence Green yang membagi 3 faktor tersebut. Yang faktor pertama adalah faktor predisposing. Faktor yang kedua adalah faktor pemungkin, yang ketiga adalah faktor pendorong. Faktor predisposing di sini mengikuti 1. Pengetahuan, tingkat pendidikan, sosial ekonomi dan status individual. Dan faktor pemungkin yang pertama adalah ketidaksediaan media informasi, yang kedua media sosial, dan yang ketiga sarana dan prasarana. Dan faktor pendorong yang pertama dukungan pemerintah, yang kedua dukungan keluarga, sehingga kita bisa mengetahui tingkat pengetahuan masyarakat tersebut mengenai penyakit COVID-19 tersebut. Berikutnya ialah kerangka konsep. Di sini saya menggunakan variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebasnya yang pertama masyarakat yang mengerti COVID-19, yang kedua media informasi, yang ketiga status individu, yang keempat sosial ekonomi, yang kelima himbauan pemerintah.
sedangkan variabel terikatnya adalah tingkat pengetahuan masyarakat tersebut. Selanjutnya adalah metodologi penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Di sini saya menggunakan penelitian kualitatif, di mana dalam penelitian ini mendeskripsikan hubungan antara tingkat pengetahuan dan kebijakan dalam menangani COVID-19. Yang selanjutnya, desain penelitian. Saya menggunakan desain cross-seksional yang mengukur variabel secara bersamaan. Selanjutnya, analisis data. Sampel yang dipilih dengan metode random sampling, yaitu teknik pengambilan sampel dari anggota populasi yang dilakukan secara acak. Dan selesai. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.